Halo semua, welcome back to the Fireman Channel. Seperti biasanya, gue akan mencoba mereview game kesukaan gue, namanya Kapten Tsubasa Dream Team. Jadi kita akan mencoba untuk mendalami kira-kira Kapten Tsubasa ini gamenya seperti apa. Bagi yang udah pernah tahu dan sudah menikmati game ini, pasti dia tidak akan pernah menguninstall atau mencopot dari HP-nya. Seperti gua udah 3 tahun main game ini dan tidak pernah mencopot game ini ya. Jadi game ini sejarahnya, kalau kalian pernah main Nintendo, itu di Nintendo itu ada game yang bernama Captain Magic. Jadi di Captain Magic ini lapangannya seperti berjalan ya. Untuk kualitas videonya belum terlalu bagus dan mungkin sangat jelek ya. Cuman kalau kalian pernah bermain, pasti kalian akan kembali bernostalgia setelah kalian mengenal Kapten Tsubasa Dream Team ini. Jadi kurang lebih Kapten Tsubasa Dream Team adalah lanjutan dari game Captain Magic di Nintendo. Makanya ketika gua ngelihat ada rilis game Kapten Tsubasa Dream Team, gue langsung install dan sangat menikmati permainan ini sampai sekarang. Sekarang kita coba mengenal lebih jauh, agar kalian yang belum mencoba atau tak mau mencoba akan mencoba ini game. Gue yakin kalian akan terlena dan tak mau mencopot dari HP kalian. Yang pertama di game ini sebenarnya perpaduan antara teori dan teka-teki atau saling menerka. Nah itulah, gimana bahasanya. Intinya di sini kalian akan seperti bermain catur, saling menerka ya. Contohnya begini, gua analogikan, ketika orang lain memilih dribble, kalian pilih intercept, pasti dia lolos. Ini game sangat bagus dan sangat cocok buat kalian. Itu aja lah intinya. Langsung saja kita cek dan bercekidotkan ke intinya. Jadi dalam game ini kita hanya bisa memakai 11 pemain, sama kayak bermain bola seperti biasa ya. Kita cuma bisa memakai 11 pemain sama. Jadi kalian kalau misalnya mau memasukkan pemain ini, kalian masukkan nggak akan mau, karena dia cuma 11 pemain. Dan untuk di sini kita juga bisa memilih formasi seperti bermain bola nih, contohnya. Seperti yang kalian lihat ini ada formasi 3-2-4-1, semua formasi ada. Dan itu tidak langsung kalian dapatkan ketika kalian mendownload game ini. Akan tapi formasi tersebut bisa kalian dapatkan ketika ada event-event tertentu. Jadi ketika kalian baru bermain, paling kalian akan mendapatkan formasi biasa-biasa aja, belum seperti formasi yang gua miliki ya. Formasi yang gua miliki ini adalah formasi yang sangat luar biasa dan jarang orang yang memilikinya. Jadi hanya orang-orang tertentu ya, seperti gua. Gua coba review yang pertama dari goalkeeper ya. Dari tandanya sini, contohnya nih di awal GK goalkeeper, namanya Dieter Müller. Di atas adalah nama yang ini ya, nama. Kemudian ini nomornya, nomor punggung bisa kalian ganti-ganti sendiri. Mau 15, 16, 17 tergantung kalian. Mau sesuai nomor baju, nomor celana kalian, atau sesuai umur kalian juga boleh. Dan kalian juga bisa di sini memilih, bentar biar kelihatan ya, gua pindah dulu ke kanan. Jadi bisa kalian jadikan kapten, contohnya kalian mau menjadikan kiper ini kapten. Nah, jadi ini berubah nih. Biasa gua jadiin kapten di DM, tapi gua jadikan goalkeeper gua kapten. Nah sekarang kiper udah jadi kapten ya. Jadi kiper ini dia cuma memiliki 2 kemampuan. Yang pertama kemampuannya, kita pindah lagi dari sini. Jadi kemampuan kiper ini cuma menangkap dan meninju atau memukul ya, meninju ya, kurang lebih meninju ya. Jadi dia cuma punya 2 skill tuh. Dia nggak bisa nangkap pakai kaki, cuma nangkap pakai tangan. Cuman dengan skill yang berbeda-beda, masing-masing kiper masing-masing beda nama, beda gaya.
beda tempat ya. Jadi ketika Dot Miller yang kalian pilih, nah dia cuma bisa punya skill tangkap dan tinju. Cuman skill tangkapnya setiap orang berbeda gaya. Seperti Dot Miller ini aja dia nama gaya tangkapnya God Hand Catch. Jadi di sini kita coba lihat ya. Dari segi kiper tadi dia cuma mempunyai 2 skill atau 2 kemampuan, yaitu tangkap dan tinju. Jadi ketika dia nangkap dia memiliki nama dan jenis skill yang berbeda-beda, beda gaya, beda nama, beda daerah, beda gaya. Jadi ketika Dot Miller ini aja dia punya banyak skill namanya, tapi intinya tetap menangkap atau meninju. Dan masing-masing skill tersebut juga memiliki keterangan dan dapat kalian update, levelnya dapat kalian naikin ke level maksimal. Di Captain Tsubasa Dream Team ini level maksimalnya di angka 99. Jadi ketika kalian mencapai angka 99 ini ada keterangan, contohnya skill dari kiper yang bernama Dot Miller tadi ada namanya skillnya God Hand Catch, tangkapan tangan Tuhan. Terserah dia lah mau yang punya TCDT ini mau kasih skill apa kan, cuma intinya skill ini untuk menangkap bola. Jadi dalam skill ini ada keterangan juga, yang pertama yang gambar kayak energi itu adalah gambar stamina-nya, berapa stamina yang dihabiskan ketika kalian menggunakan skill ini. Sedangkan yang di atas yang gambar fire, gambar api, itu adalah gambar momentum. Momentum itu adalah tenaga yang dihasilkan kiper tersebut untuk menangkap bola. Jadi momentum ini adalah perbandingan power masing-masing pemain. Jadi ketika ada tendangan dengan momentum 400, sedangkan kalian menangkap dengan skill yang momentumnya 500, itu kemungkinan besar bisa kalian tangkap. Nah ini tipe skillnya adalah S. Jadi ya tipe-tipe skill itu ada yang C, B, A, S. Jadi yang paling tinggi itu adalah skill yang S, dan levelnya maksimal adalah di level 99. Nah ini kan khusus ke kiper. Kemudian kita lihat juga yang skill tinjunya ya. Nah ini skill tinju. Nah ini gue cuman punya skillnya yang A dan levelnya 50, namanya Giant Fierce ya. Seperti yang tadi, ketika level maksimalnya itu dia menghasilkan momentum 355 dan energi yang dihabiskan 220. Jadi contohnya begini, ketika kiper kalian staminanya, total stamina di sini ya nih, total stamina semuanya 1281. Jadi stamina tersebut adalah stamina yang full kalian peroleh di lapangan. Jadi ketika kalian menggunakan satu skill, sebenarnya God Hand kalian keluarkan, itu menghabiskan 365 ya, bisa kalian kurangi sendiri. Dan ketika stamina kiper kalian habis, lawan menendang, itu kecil kemungkinan kalian akan bisa menangkap atau akan bisa jebol. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan skill dan mengatur skill. Oke, ini untuk GK ya, atau goalkeeper. Nah, sedangkan untuk defender atau DF, ini singkatan di sini nih. Contohnya nih Tomoya Akai. Bagi yang udah kenal nama-nama di permainan atau di film Tsubasa, dia nggak asing lagi dengan nama ini. Jadi kalau untuk back atau defender ya, itu yang skill yang memiliki yang pertama block, sudah tentu lah kan, ketika orang menendang dia ngeblok, atau tackle, ketika orang dribble dia tackle. Ketiga itu intercept. Jadi yang skill ketiga itu intercept. Nah ini aja, dan ada kemungkinan juga dia juga mengoper skill pasnya, atau dia juga memiliki skill dribble untuk mengecoh striker ketika dia berhadapan atau match up dengan striker. Ini secara umum aja dulu ya, ntar beda video gue bahas lagi. Kemudian ada DM nih. Nah ini middle defender nih, dia fungsinya bisa sebagai pertahanan dan juga bisa untuk menyerang. Jadi sini contohnya dia bisa juga intercept. Jadi skill yang dimiliki pemain selain GK ya,
Yang pertama tackle, yang kedua dribble, yang ketiga intercept, yang keempat pass. Jadi ada ngoper dan ada intercept. Kemudian ada nendang dan ada ngeblok. Dan untuk nendangnya versinya ada 3. Yang pertama nendangnya di darat, yang kedua nendangnya di udara, tapi di udaranya bisa high ball, bisa low ball, bisa dia bola tinggi atau bola rendah. Ketika bola rendah itu masing-masing pemain juga memiliki skill. Contohnya ini punya gua nih, pemain namanya Natureza. Ini adalah pemain yang OP sekali sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang masih dipakai. Jadi Natureza ini striker gua ya, striker murni. Nah di sini dia memiliki skill yang ini low ball nih. Nah, kita lihat nama low ballnya. Nah, two step flying drive shot. Nah, jadi ketika ini kita pakai itu energi yang dihabiskan 415 nih, seperti gua jelaskan tadi. Kemudian momentumnya 490. Dan ini ketika kita oper dan bola yang dapatkannya dalam keadaan bola rendah, tapi bola lambung ya, bola lambung yang rendah, maka kita bisa menggunakan skill ini. Ini juga ada dia flying drive overhead. Nah ini dia kayak salto gitu, salto atau header ya, itu masuk ke high ball atau bola lambung tinggi. Nah ini tergantung kalian menggunakan di lapangan. Jadi masing-masing pemain itu memiliki skill yang berbeda-beda, dan masing-masing pemain itu beda kartu, beda gaya, dan beda skill. Tapi skill tersebut bisa kalian transfer, kalian pindahkan. Contohnya begini, Natureza yang gua miliki ini gitu ya, gua mau ngambil skill yang lain. Contohnya dia nggak ada ground shotnya, nggak ada tembakan ini, nggak ada ya. Oh ini udah ada gua punya. Contohnya kita mau ngambil ke kartu lain bisa, cuman kartu ini harusnya di korban ya. Misalnya kartu ini juga atas nama Natureza ya, tapi skill dari Natureza ini bisa kita pindahin. Tapi kalau beda nama nggak bisa. Contohnya kalian memiliki kartu Subasa, kalian mau pindahin skill Subasa ke Natureza nggak bisa, itu belum bisa ya. Nanti kalau bisa mungkin klubnya udah tutup. Jadi kalau namanya sama kalian bisa pindahin skill ya. Nah ini sekilas. Nah untuk gimana gambaran gamenya ya di lapangan, jenis pertandingannya nih ada juga nih, gue jelasin dulu biar kalian lebih tertarik lah sama ini game. Jadi game ini game gacha-gacha juga ya. Kalian istilah di bola ini kan transfer jadi di sini kita bisa gacha-gacha, pilihannya ada dikasih setiap minggu. Jadi untuk update game Kapten Tsubasa ini setiap hari Jumat. Nah di sini bikin gua seneng ya. Jadi kita ketika habis balik Jumatan udah update aja ini game. Jadi setiap hari itu ada yang kita tunggu lah, atau setiap minggunya ada yang kita tunggu dan bikin kejutan lah. Dan untuk developernya sekarang masih tetap aktif dan tetap berinovasi ya, lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Nah di sini transfer ini kalian akan menghabiskan DB sini ya, Dream Ball. Jadi contohnya di sini kalau mau dapatkan ini kalian habiskan Dream Ball. Contohnya ini bisa kan, coba pindahin dulu ya. Jadi dari yang transfer ini kalian bisa dapatkan nih back. Itu kalian lihat aja ke ininya, nama dan kemampuannya. Untuk kemampuannya juga kita lihat ya. Nih. Jadi namanya Liliano Goza ya. Jadi di sini dia memiliki hidden skill atau skill tersembunyi ya, skill yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Yang pertama bonnya. Nah di sini gua jelasin lagi, kembali lagi ya sebelum gua ke transfer. Jangan lupa gua jelasin tadi di tim ini lagi sebentar. Jadi dalam tim yang 11 ini, selain masing-masing memiliki skill yang kayak ini, kiper, skill kiper, ini skill ini yang bisa kalian pindahin.
Nah, dia memiliki posisi GK, DF, DM, AM sampai FW ya, best striker. Di sini dia masing-masing pemain dia membawa hidden skill atau skill tersembunyi ya. Nah, ini bisa kalian artikan dan bisa kalian pahami sendiri sebenarnya. Tetapi yang pemahaman dasar dan yang wajib kalian tahu, di sini ada istilahnya bond. Bond di sini adalah kemampuan yang diberikan kepada tim. Sebenarnya ketika bondnya lebih gede ya, dan bondnya lebih terkumpul, jadi masing-masing pemain kalau untuk ini bulan Juni 2022 ini bond yang tertinggi itu ada di angka 5%. Kalau ini udah lumayan lama, ini bulan Desember kalau nggak salah. Jadi dia punya bond 3%. Cuman masing-masing bond ini ada syarat, jadi kalian tinggal cocokkan syaratnya dan masukkan ke tim. Jadi ini juga membuat kalian berpikir bagaimana mencocokkan per pemain dan menjadi klub sehingga kalian bisa bertanding sesuai dengan kemampuannya. Kembali lagi itu penjelasan sedikit mengenai bond ya. Kemudian di klub ini ada namanya tim skill slot. Jadi tim skill ini adalah kemampuan juga yang diberikan atau buff lah ya, yang diberikan masing-masing individu ke timnya. Contohnya di sini gua pilih nih, gua coba botakin dulu ya. Nah, bentar, gua botakin dulu ya. Nah, botakin biar lebih jelas. Nah, ini kayak gini. Jadi ini total power 11 pemain cuman 993. Nah, jadi yang 993.000 ini bisa kita tingkatkan menjadi 1 juta. Jadi 1.000 ya, 1000-an. 1000 salah gua statistik. Nggak pernah belajar angka aja, bro. Nah, ini di sini dengan adanya tim skill ini, tentunya masing-masing tim skill juga memiliki syarat. Ini bisa kalian pahami nanti ketika kalian udah masuk dan mendownload game ini. Cuman ini secara dasar ya, secara keseluruhan gua jelasin. Contohnya di sini yang kita masukin ke, nah ini with 5 or toughness. Ya, satu lagi, masing-masing kartu ini ada warnanya. Ada warna merah, biru. Kalau untuk kali ini biru itu ada di sudut kanan bawah ketika gua melihatnya ya. Itu ada A agility, S hijau dia skill, terus T toughness itu merah. Jadi masing-masing kartu itu ada warnanya. Kalau kartu merah dia akan lemah terhadap biru, dan kartu biru akan lemah terhadap hijau, kartu hijau akan lemah terhadap merah. Jadi ketika bertanding ya, ketika meskipun momentumnya lebih tinggi atau gimana, tetapi warna kartu itu akan diperhitungkan oleh klub ya, atau ketika match up lah, itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil match up-nya, siapa yang menang. Jadi ini game benar-benar membuat kalian berpikir dan mencari taktik yang benar untuk penggunaan yang tepat sehingga kalian bisa menjebol dan menangkan pertandingan. Dan untuk jenis-jenis pertandingan di sini kita juga memiliki klub, maksudnya kayak udah punya gua aja klub. Nah, di sini kalian juga bisa bermain liga. Liga ini dalam sehari kalian bisa memakai 3 energi liga. Ini yang bisa kalian pakai. Jadi sehari kita bisa bermain liga 3 kali. Terus kalian juga ada eventnya nih. Eventnya intinya untuk mengumpulkan DB atau Dream Ball. Dream Ball ini seperti yang gua jelasin tadi, fungsinya yang pertama untuk gacha-gacha ya, biar kalian bisa mendapatkan kartu yang kalian inginkan. Karena di sini buat transfer di sini ya, kalian sangat membutuhkan DB namanya. Nih, transfer 10 pemain butuh DB 50. Cuman yang 50 itu nasib-nasiban karena ini gacha-gacaan. Jadi kalian bisa dapatkan kartu sesuai yang kalian inginkan, dan bisa juga kalian akan mendapatkan keampasan dan kalian terpuruk lebih dalam, sangat bisa sekali sehingga kalian stres. Jangan sampai, karena ini cuma game ya. Nah, di sini
yang kalian butuhkan adalah Dream Ball. Jadi ini banyak macam-macam permainan, nanti kalian juga akan mengerti sendiri ketika kalian udah mendownload dan mempelajari yang gua sampaikan tadi, karena yang gua sampaikan itu cuma dasar dari game ini. Nah, kemudian macam-macam pertandingannya, terakhir ya, pertandingannya liga udah gue jelasin tadi, ini online ini, jadi kita memiliki rank tersendiri. Jadi ini tingkatannya, ntar kita lihat tingkatan dari rank. Jadi ini gamenya online ya, jadi misalnya gue punya tim, kalian punya tim juga, kita bisa bertanding, tapi di rank yang berbeda nggak bisa. Nah, di sini awal ranknya pertama beginner nih, bagi kalian yang baru nih beginner. Gue kan udah pintar nih, udah lewat gua karena udah lama ya. Nah, sampai terakhir namanya ranknya superstar 4, itu udah buat para leluhur semua tuh, para leluhur yang udah mau mendekati ajalnya, ajal akun maksudnya, bukan ajal orangnya. Nah, dia berada di superstar dan timnya udah bagus karena dia bermain udah lama, dan hokinya lebih bagus karena di sini gamenya lebih ke hokinya ya, hoki masing-masing. Meskipun kalian pintar, kalian kaya, tapi kalau kalian nggak hoki, kalian tetap ampas di game ini ya. Nah, itu untuk rank. Kalian juga bisa bertanding persahabatan atau friendly match nih contohnya, tapi secara online. Nah, contohnya nih friendly match. Nah, kalian bisa undang teman atau gimana, kalian bisa buat atur tersendiri. Jadi untuk bermain ini sangat banyak sekali jenis pertandingannya, dan yang membuat game ini unik adalah kalian harus mengumpulkan kartu, dan itu harus disesuaikan dengan hoki kalian. Karena kalau kalian bernafsu sekali dalam kehidupan, DB yang atau Dream Ball yang kalian dapatkan akan terbuang secara sia-sia, dan kalian akan bisa melongo dengan ketidakikhlasan kalian. Ya, kalian juga bisa seperti gua memiliki banyak akun biar keampasan gua tidak terlalu terasa ya. Gua aja bermain 3 tahun, tim yang gua miliki udah 15, atau akun yang gua miliki udah 15 buah, dan itu untuk memenuhi nafsu syahwat menggacha ya. Kalau kalian punya banyak akun, kalian bisa gacha-gacha, kalian bisa mengumpulkan pemain, dan kalian tidak akan terpuruk dalam jurang yang dalam karena ampas. Oke, sekian ya penjelasan singkat dari gua, mudah-mudahan sangat bermanfaat ya, atau paling enggak bermanfaat. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel gua ya. Oke, terima kasih.